Tepat berusia 108 tahun, syarikat yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terus meniti jalan pengabdian bagi umat bangsa dan negara. Ya, termasuk di era pandemi seperti saat ini di mana Muhammadiyah menyerukan kepada umat Islam untuk ikut menangani pandemi COVID-19. Meneguhkan gerakan keagamaan, hadapi pandemi dan masalah negeri adalah tema yang diusung oleh Muhammadiyah pada hari jadinya yang ke-108. Ya, Muhammadiyah menyuarakan kolaborasi antar komponen masyarakat agar Indonesia dapat keluar dari krisis. Pada peringatan hari jadi ke-108 yang berlangsung secara virtual tanggal 18 November kemarin, Muhammadiyah membuka kembali sejarah gerakan Muhammadiyah dalam berpartisipasi menyelesaikan masalah bangsa bersama komponen bangsa. Dan saat negara menghadapi pandemi COVID-19, Muhammadiyah pun aktif menangani persoalan kesehatan dan dampak sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, lalu seperti apa seruan Muhammadiyah dalam menata masa depan setelah melalui pandemi COVID-19 ini? Untuk membahasnya kita telah terhubung langsung dengan Sekretaris Umum Muhammadiyah, Profesor Abdul Mu'ti. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, di Milad ke-108 kali ini kan mengusung tema tentang meneguhkan gerakan keagamaan untuk menghadapi pandemi dan juga permasalahan bangsa. Sebetulnya seruan apa aja sih yang diserukan oleh Muhammadiyah dalam kita menghadapi pandemi saat ini, Prof? Ya, ada 4 hal yang menjadi bagian dari pesan Muhammadiyah dalam Milad yang ke-108 ini. Yang pertama, Muhammadiyah ingin mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum berakhir. Pandemi COVID-19 ini masih menjadi masalah bangsa yang sangat serius. Bahkan pandemi ini tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial dan masalah-masalah yang lainnya yang sangat kompleks. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah ingin menegaskan bahwa organisasi-organisasi agama, termasuk di dalamnya atau mungkin khususnya organisasi-organisasi Islam, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa yang lainnya menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 ini beserta dengan berbagai persoalan yang mengikutinya atau persoalan lain yang memang harus menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama-sama. Muhammadiyah ingin mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalah pemerintah, dan agama kita memerintahkan untuk kita memberikan pertolongan, memberikan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah ingin mengajak semua pihak untuk tetap bersatu, tetap menjaga situasi, menjaga kondisi yang kondusif, karena pada dasarnya di tengah musibah dan di tengah masalah ini kita memerlukan persatuan, kita memerlukan kerukunan. Dan kemudian yang ketiga, Muhammadiyah ingin mengajak semua pihak untuk berdisiplin dan optimistis melihat masa depan. Betul kita ada masalah, betul kita ada persoalan, tapi kita tidak boleh kemudian pasrah, kita tidak boleh menyerah, tapi kita juga tidak boleh koma. Kita optimistis dan kemudian merancang masa depan dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan melalui kerjasama dan dengan kita bergandeng tangan kita seluruh komponen masyarakat secara keseluruhan. Oke, spesifik kepada partisipasi Muhammadiyah ini terkait penanggulangan pandemi COVID-19, apa saja mungkin Prof yang dilakukan Muhammadiyah? Mungkin ada rumah sakit Muhammadiyah yang juga turut serta menjadi fasilitas kesehatan bagi mungkin dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Nah, itu apa saja gerakan yang kemudian dilakukan oleh Muhammadiyah dalam penanggulangan ini? Baik, lagi-lagi ada 4 ya, jadi saya menyebut 4 pada bagian ini. Yang pertama, sejak pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional, Muhammadiyah langsung membentuk sebuah task force namanya Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Yang itu memang memiliki tugas pokok antara lain yang pertama memberikan bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua juga membantu masyarakat yang berobat ke rumah sakit Muhammadiyah. Pada sisi ini Muhammadiyah berpartisipasi beserta dengan komponen bangsa yang lainnya di
81 rumah sakit. Kemudian kita memiliki lebih dari 70.000 relawan yang terlibat di dalam kegiatan ini. Kemudian kita juga memberikan konseling yang berkaitan dengan bagaimana pemahaman masyarakat mengenai COVID-19 ini, kemudian bagaimana mengatasi, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah konseling mental spiritual. Karena kita melihat bagaimana masyarakat itu mengalami depresi, kemudian juga mentalnya down, dan kemudian memang perlu ada pendampingan konsultasi mental spiritual bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, kita menerbitkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan ibadah selama pandemi COVID-19. Ini sudah kita mulai sejak Ramadan dan juga berbagai ibadah yang mengikut setelah itu, misalnya itu Adha, itu Fitri, dan berbagai kegiatan keagamaan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita memberikan bantuan untuk establishment bagi masyarakat dalam bentuk santunan-santunan yang memang mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan misalnya kebutuhan masker, sanitizer, dan kebutuhan pokok yang menyangkut makanan yang ala kadarnya bisa kita bagikan. Kemudian yang keempat, melakukan riset-riset yang berkaitan dengan bagaimana agar kita ini bisa mengurangi pandemi COVID-19 ini. Beberapa kampus kita, sekolah kita, walaupun bentuknya sederhana, menemukan inovasi-inovasi teknologi yang membantu masyarakat agar bisa selamat dari pandemi COVID-19. Baik, jadi dari sisi fasilitas ataupun kebijakan juga sebetulnya tadi ya mendukung bagaimana menangani pandemi. Saya masih ingat saat itu surat edarannya bulan Juni 2020, Prof. Itu ada surat edaran seperti itu ya yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Lalu kemudian apakah ada tambahan lagi seperti itu, surat edaran berikutnya yang diberikan oleh Muhammadiyah terkait dengan tadi kan acara-acara keagamaan seperti ini kan banyak dan beragam gitu. Ada Maulid Nabi dan beberapa acara lainnya gitu. Apakah hal-hal tersebut juga disosialisasikan oleh PP Muhammadiyah kepada organisasi-organisasi ranting di bawahnya, Prof? Ya, jadi ada dua himbauan yang kami sampaikan. Yang pertama tentu himbauan internal kepada warga persyarikatan. Tapi juga kita memberikan himbauan ke masyarakat luas, bahkan termasuk kepada pemerintah. Karena persoalan COVID-19 ini kan tidak hanya persoalan yang berkaitan dengan kegiatan kan, tapi juga kegiatan-kegiatan di masyarakat. Sehingga Muhammadiyah misalnya pada saat pemerintah berencana menyelenggarakan pemilu kada serentak pada tahun ini, Muhammadiyah memberikan himbauan kepada pemerintah untuk sebaiknya ditunda. Karena mesti itu akan menimbulkan kerumunan dan bisa menjadi klaster yang sebagian kawan menyebut sebagai klaster. Tapi ya pemerintah tetap melaksanakan pilkada dan ya itu bukan lagi wewenang Muhammadiyah, itu sudah wewenang pemerintah. Dan Muhammadiyah juga mengimbau kan kepada masyarakat, terutama umat Islam, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak bersifat fardu kifayah dan juga tidak bersifat fardu ain, tapi hanya merupakan syiar keagamaan yang sebaiknya dikurangi, bahkan memang jika tidak benar-benar perlu, tidak perlu diselenggarakan, dan kalau memang diselenggarakan hendaknya memenuhi protokol kesehatan. Nah, karena itu maka Muhammadiyah tentu berusaha untuk semaksimal mungkin mengajak semua pihak bahwa sekali lagi pandemi COVID-19 ini adalah masalah kita bersama, Indonesia ini adalah rumah kita bersama, dan karena itu maka kita saling bekerja sama untuk menjadikan rumah kita ini menjadi rumah yang aman dan nyaman, yang terbebas dari pandemi COVID-19, dan syaratnya tentu adalah kebersamaan. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, lintas agama, bahkan lintas negara, untuk bagaimana agar pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi. Baik, Prof. Abdul Mukti selaku Sekum dari PP Muhammadiyah, terima kasih. Selamat Milad ke-108, kita harapkan juga Muhammadiyah bisa terus jaya dan tadi memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat. Terima kasih, Prof. Terima kasih Hidayat TV, terima kasih untuk semua pemirsa.